Sobat Otan ini juga memiliki strategi dan taktik yang ciamik. Salah satunya si burung kingfisher ini, teman. Untuk memburu mangsanya di air, ia tidak gegabah untuk langsung menyergap. Tapi Sobat Otan ini memiliki taktik agar sekali serang, target bisa langsung tepat sasaran. Betul sekali, Otan. Biasanya sebelum menyelam ke air, aku akan bertengger selama beberapa waktu. Lalu aku akan menggoyangkan kepalaku ke depan dan ke belakang untuk mengukur posisi ikan secara tepat. Dalam positioning seperti ini, tubuhku tetap diam, Tan, agar ikan-ikan yang ada di kolam tidak menaruh curiga. Setelah target terkunci, barulah aku akan menukik hingga kecepatan 25 meter per jam sambil melipat sayapku. Wush! Dalam sekejap mata, seekor ikan berhasil aku dapatkan. Keren kan strategiku ini? Gak kalah deh saat timnas mencetak gol kemarin. Bener, Sob. Otan sampai terkagum-kagum nih melihat skill kamu. Oh iya, kalian tahu gak sih kenapa Sobat Otan ini jarang gagal ketika sedang berburu? Selain karena strategi kesabaran, mata pada kingfisher ini memiliki kepadatan reseptor cahaya yang paling tinggi. Sehingga ketajaman penglihatan mereka tidak usah diragukan lagi. BTW, siapa sih yang jadi pelatih kamu? Otan jadi pengen belajar deh. Jika ingin kuat dan ditakuti, belajarlah kepada singa. Tapi jika ingin menjadi pemimpin yang diikuti, belajarlah kepada serigala. Itulah penggalan kisah dan filosofi kuno yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Tiongkok. Karena pada jiwa serigala terdapat prinsip kepemimpinan yang teguh. Dan dalam kepemimpinannya itu terdapat pula strategi dan taktik yang mereka gunakan dalam keseharian, terutama saat berburu. Betul sekali, Tan. Karena dalam dunia fauna, aku dan kawananku memang termasuk hewan sosial yang memiliki strategi dan taktik berburu terbaik. Strategi berburuku mencakup hingga beberapa aspek, seperti mengawasi, mengintimidasi, membuat mangsaku lelah, hingga pada akhirnya kami bisa menangkap mereka. Kemampuan untuk membuat strategi ini tidaklah mudah, Tan, karena membutuhkan kecerdasan ekstra dalam dunia hewan. Ditambah kami juga memiliki stamina dan kemampuan sosial untuk bisa mengaplikasikan taktik berburu ini saat berada di lapangan. Otan acungin jempol deh strategi kelompok Sobat Otan ini. Jos tenan. Nah, kalau yang ini punya strategi untuk bertahan hidup, teman. Yap, siapa lagi kalau bukan si beruang grizzly. Sobat Otan ini hidup di iklim yang cukup ekstrim, sehingga saat musim dingin tiba, mereka harus mengatur strategi di tengah minimnya sumber makanan. Caranya apalagi kalau bukan hibernasi? Benar kan, Sob? Iya, Tan. Alasanku hibernasi adalah untuk menghemat energi selama musim dingin. Karena saat itu aku sangat sulit untuk mendapatkan makanan. Selama hibernasi, detak jantung dan laju pernafasanku akan menurun drastis. Tak hanya itu, strategi selanjutnya aku akan menurunkan suhu tubuhku hingga hampir sejajar dengan suhu lingkungan sekitar. Oh iya, selain tidak makan dan minum, aku juga bisa tahan buang air kecil ataupun besar loh. Dan yang paling membagongkan adalah beruang bisa hibernasi selama 7 bulan loh. Menyala sobatku.
Sobat Otan ini punya strategi menyamar yang unik. Belalang anggrek atau orchid mantis memang memiliki tubuh yang unik menyerupai bunga anggrek, teman. Mereka pandai berkamuflase karena punya tujuan, apalagi kalau bukan untuk menjebak mangsanya. Nah, coba kalian cari Sobat Otan ini. Ada yang bisa nemuin nggak? Shh, jangan berisik dulu, Tan. Aku sedang menunggu mangsaku. Kalau Tan berisik, bisa-bisa strategi penyamaranku ini tidak berhasil. Hap! Akhirnya aku berhasil mendapatkan makanan, Tan. Oh iya, selain mirip dengan bunga anggrek, aku juga memiliki bau khusus atau yang biasa disebut feromon. Dan bau khusus ini aromanya mirip sekali dengan bunga anggrek. Sehingga strategi dan penyamaranku semakin sempurna. Ketepatan Sobat Otan ini menangkap mangsa juga nggak terlepas dari mata majemuknya yang bisa memfokuskan target buruan. Sob, kayaknya kamu bisa nih ikut melatih timnas. Siapa tahu kan para pemain bisa menyamar dan tiba-tiba ada di depan gawang. Nah, kalau Sobat Otan yang... Loh. Kemana nih yang diomongin? Kok tiba-tiba hilang sih? Teman-teman ada yang lihat nggak? Hai Otan, masa sih kamu gak lihat aku? Coba perhatikan lagi. Eyalah dalah, ternyata si ikan batu ini dari tadi ada di sini tuh. Kok bisa-bisanya si Otan gak melihat kamu, Sob? Ini adalah strategi terbaikku, Tan. Memang timnas aja yang punya. Sesuai dengan namaku, ikan batu. Bentuk tubuhku mirip dengan batu karang ada di laut. Kelebihanku ini sangat membantu untuk berburu, Tan. Karena seringkali ikan-ikan kecil tidak sadar akan kehadiranku. Sehingga jika sudah dekat, aku bisa langsung menyergapnya. Dan ternyata strategi penyamaran ini juga berhasil untuk mengelabui predatorku, Tan. Mereka tidak bisa membedakan mana aku dan mana yang batu asli. Wah, kalau kita lagi di laut, berarti harus hati-hati banget nih. Jangan sampai Sobat Otan ini terinjak. Karena ternyata Sobat Otan ini memiliki racun yang bisa melumpuhkan orang dewasa. Kalau sobat yang satu ini, strateginya nggak cuma jago menyamar, tapi juga jago bersembunyi di tempat-tempat yang di luar Naila. Iya betul, ini dia si Gurita. Selain terkenal cerdas, aku juga memiliki berbagai taktik untuk berlindung dari serangan predator lain. Karena tubuhku ini sangat lentur, aku bisa menyembunyikan diri pada celah bebatuan yang sempit atau bahkan benda yang sangat kecil. Aku bisa selentur itu karena tidak memiliki cangkang luar maupun dalam. Oh iya teman, nggak cuma berkamuflase aja nih. Sobat Otan ini juga punya strategi pertahanan, yaitu mengeluarkan tinta hitam sebagai senjata mereka. Biasanya tinta hitam ini disemburkan untuk mengecoh musuhnya. Dengan begitu, si banyak lengan ini punya kesempatan untuk melarikan diri. Wah. Sebelum badan Otan jadi menghitam, mending cari lapak lain deh. Dah sob. Untuk mengatur strategi, tak hanya sebatas pertahanan atau mencari mangsa, tapi juga tentang memilih lokasi untuk bertahan hidup. Seperti Sobat Otan yang satu ini, si penyu hijau. Penyu memiliki strategi untuk mempertahankan hidupnya dengan cara bermigrasi. Betul sekali, Tan. Karena migrasi merupakan tahapan penting dalam siklus hidupku. Gak cuma itu saja, aku memilih strategi ini karena untuk mencari sumber makanan baru pada saat musim tertentu. Strategi yang aku lakukan ini sebenarnya sangat beresiko, Tan. Karena selama perjalanan, aku kan banyak menghadapi ancaman seperti adanya predator, perubahan iklim, hingga kerusakan habitat.
Apalagi jarak yang aku tempuh tidaklah sedikit, yaitu bisa hingga ratusan atau bahkan ribuan kilometer. Tapi Otan salut sama kamu, Sob. Bisa dengan teguh menerapkan strategi ini dengan baik dan tekun. Otan doakan semoga berhasil. Jalan-jalan, emang boleh? Pakai mobil lagi? Gaya banget sih kamu, Sob. Wah lama, ada tokek masuk kota. Kamu ini ke kota mau ngapain sih, Sob? Cari pengalaman atau cari kerja? Tapi kok kamu bisa nemplok dengan tenang sih? Memangnya kan takut jatuh, Sob? Tenang, Tan. Mungil-mungil begini, aku punya kaki kuat bak kaki-kaki Spider-Man. Makanya aku santai kayak di pantai. Rahasianya ada di telapak kakiku ini, Tan. Karena ditutupi oleh jutaan rambut-rambut kecil. Telapak kakiku ini ditutupi oleh jutaan rambut mikroskopik yang bernama Siti. Struktur inilah yang membuat kakiku mampu untuk menempel di permukaan datar atau miring sekalipun. Meski sangat lengket, tapi bukan berarti sulit untuk melepaskanku dari kaca mobil ini, Tan. Karena jika pada permukaan lembab, daya rekatku perlahan akan berkurang. Tuh lihat, kalau kakiku ini ditetesi air terus-menerus, maka akan terlepas juga. Oke deh, Tan. Kalau gitu waktunya mencari tempat lain yang lebih aman. Hati-hati dong, bro. Asal injek sobat Otan aja nih. Disangkanya emang tokek berani ya sama kamu. Tentu berani dong, Tan. Kalau sudah terdesak, aku akan melancarkan serangan gigitan yang dahsyat. Memangnya kamu, Cing, merasakan sensasi gigitan 100 gigi dari reptil seperti aku? Sebagai hewan rumahan, aku ini hanya mencari tempat bersembunyi yang aman. Tapi kalau sudah ada ancaman, memang sebaiknya aku mengamankan diri, yaitu dengan cara kabur. Nah, sepertinya pohon ini adalah tempat yang aman. Kita istirahat sebentar dulu yuk, Sob. Loh, ternyata di sini ada manusia, teman. Ayo, Sob, kita kabur saja. Sepertinya kamu mau diburu deh. Jenis tokek rumahan sepertiku ini dipercaya oleh banyak orang memiliki segudang manfaat, seperti obat untuk penderita asma, penyakit kulit, hingga disinyalir bisa menghancurkan sel tumor atau kanker. Dari rentetan mitos itulah, akhirnya sekarang aku semakin diburu. Oh iya, perburuan ini juga sempat menghebohkan saat banyak orang percaya ada temanku yang memiliki ukuran super yang bernilai triliunan rupiah. Ya ampun, ini namanya prank tingkat dewa. Padahal sobat reptil ini hanya bisa tumbuh maksimal 40 cm aja loh, teman. Jadi ingat ya, jangan termakan hoaks. Tuh kan, jadi kena gigit deh. Menggigit adalah salah satu cara sobat Otan ini untuk bertahan, teman. Mereka dapat dengan mudah menjadi agresif jika mendapat sedikit saja ancaman. Kalau sudah kena gigit gini, jangan harap deh akan dilepaskan begitu saja. Menurut mitos yang beredar, gigitan sobat Otan ini bisa lepas hanya dengan suara petir saja. Waduh, kalau benar tentu ini akan jadi masalah besar. Soalnya paman harus nunggu hujan dulu tuh agar bisa lepas dari gigitan si tokek. Kekuatan gigitanku ini bukan sembarangan gigitan, Tan. Karena bisa menyebabkan luka yang cukup dalam.
Apalagi jika kalian mau melepaskan gigitanku secara paksa. Yang terjadi justru bisa menyebabkan luka robek karena gigiku yang tajam. Tapi jangan panik, karena ada cara terbaik untuk melepaskan gigitanku tanpa harus menunggu petir kok. Coba kasih tahu, Tan. Siap, Komandan. Caranya sebenarnya sangat mudah, teman. Yaitu cukup meletakkan keempat kaki tokek di permukaan yang rata. Dengan begini mereka akan melepaskan gigitannya sendiri dan langsung mundur teratur. Nah, makanya Paman, jangan coba-coba lagi ya memburu sobat otan ini. Biarkan ia hidup di alam bebas. Astaga Dragon, petualangan kamu ternyata belum selesai juga ya Sob. Jauh dari rumah hingga tersasar sampai ke hutan ini. Tapi tenang, lokasi ini sepertinya cocok deh untuk kaum hutan hujan tropis seperti kamu. Sepertinya prediksi Otan salah nih teman. Ternyata di sini ada ular pucuk yang sudah siap untuk memangsa. Ayo, sebaiknya kita lari saja cari tempat baru yang lebih aman, Sob. Yalah, bukannya menghindar kok malah menyerang sih. Gak ada takut-takutnya ya. Beginilah caraku dalam mempertahankan diri, Tan. Gigitan ini merupakan respon pertamaku saat dalam keadaan terancam. Aku terkenal memiliki gigitan yang sangat kuat dan tahan lama. Jadi kalau sudah terkena gigitanku, jangan harap bisa lepas begitu saja. Sebenarnya aku bukan hewan yang suka cari gara-gara kok, karena aku cenderung pasif. Tapi walau begitu, aku memiliki prinsip tak akan menggigit kalau nggak dicubit. Jika dirasa sudah aman dan tak ada perlawanan, barulah aku akan melepaskan gigitanku, Tan. Ya ampun Sob, ternyata kehidupan kamu sungguh keras ya. Tapi Tan, di balik itu semua, ternyata aku juga sangat populer di berbagai kalangan loh. Mau tahu nggak apa? Yaps, karena suaraku ini. Teman, kalian tahu nggak? Banyak yang menganggap kalau suara Sobat Otan ini mengandung makna-makna tertentu. Salah satunya suara tokek yang dianggap sebagai pertanda adanya nasib buruk. Nggak cuma itu, mitosnya pun kian berkembang hingga sampai ke ramalan kaya atau miskin. Padahal nih, aku mengeluarkan suara ada maksud dan tujuan, bukan untuk memprediksi sesuatu, apalagi cek kodam. Sebenarnya saat berada di alam, aku mengeluarkan suara untuk menarik perhatian betina. Selain itu, suara aku gunakan untuk berkomunikasi, hingga memberi peringatan saat ada hewan lain yang mendekat. Memang, dari semua kadal, hanya aku sajalah yang punya pita suara. Otan saranin, mending kamu ikut ajang pencarian bakat aja deh Sob, biar yang lain gak salah paham. Setelah melihat petualangan tokek, sekarang kita lihat petualangan si kumbang tanduk yuk. Tapi sebelumnya Otan mau main bola dulu nih. Ayo teman, sini uber bolanya ke Otan. Loh, kok malah salah sasaran sih? Maafkan anak-anak ini Sob, tadi benar-benar gak sengaja kok. Gak ada maksud ganggu istirahat kamu. Tapi kamunya kok kelihatan baik-baik saja sih? Emangnya gak sakit ya? Tenang saja, Tan. Gak usah panik gitu. Aku gak apa-apa kok. Kamu lupa ya, aku kan mendapat julukan si kulit baja. Jadi tubuhku ini kan sangat keras, terutama pada bagian sayap ini. Kalau kena bola seperti itu sih, gak ada apa-apanya buatku. Kuat sih kuatan, tapi jangan keseringan juga dong. Pusing nih lama-lama. Duh, iya maaf Sob, ini juga gak sengaja.
sudah. Kamu pindah tempat dulu ya. Otan nanggung nih, mau lanjut main bolanya. Ayo sob, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Berangkat. Sob, ayo sob. Kok malah diam aja sih? Ingat, petualangan kita masih panjang. Coba lihat sebelah sana. Ada manusia yang mendekatiku. Shh, jangan berisik Tan. Aku belum mati kok. Tapi lebih tepatnya pura-pura mati. Jika sudah seperti ini, cara satu-satunya untuk aku bertahan adalah dengan berpura-pura mati. Tujuannya agar yang mau mengusikku akan berpikir 2 kali. Tan, kasih tahu ya kalau manusia itu sudah menjauh. Yalah sob. Manusia kan gak mungkin makan kamu juga. Jadi tenang aja. Tadi pura-pura mati. Sekarang malah ada di dekat air. Drama apa lagi sih yang mau kamu buat, Sob? Tan, lihat sini Tan. Aku sedang berada di dalam air nih. OMG, kamu ngapain sih Sob ada di dalam air segala? Aku tidak sengaja tadi tercebur Tan. Tapi tenang, jangan panik. Walau aku berada di dalam air yang cukup deras, aku tetap bisa bertahan kok. Coba lihat kaki-kakiku ini Tan. Saking hebatnya, bisa menempel walau di batu yang penuh lumut. Jadi aku tidak akan terbawa oleh arus. Gak cuma itu saja, Sobat Otan ini ternyata juga bisa beradaptasi untuk menahan napas saat berada di dalam air. Tapi tetap tidak boleh terlalu lama ya, karena bagaimanapun kumbang tetap menghirup oksigen melalui lubang-lubang kecil yang ada di kulit mereka. Syukurlah kamu selamat Sob. Otan hampir pingsan melihat kamu tadi. Baru juga mau melakukan perjalanan lagi. Udah dihadang aja sama si kumbang capit. Pertemuan 2 kumbang di alam memang tidak bisa dihindarkan teman. Jadi lebih baik kita menghindar. Kalau memaksakan bisa berbahaya. Yalah Sob, kok bukannya putar balik malah menyerang sih? Benar-benar gak ada takutnya ya. Tenang saja Tan, aku termasuk kumbang yang kuat kok. Sudah tahu dong senjata andalanku. Yaps, ini dia si tanduk baja. Kumbang capit ini bukan tandinganku Tan, karena aku ini termasuk kumbang terkuat di bumi. Saking kuatnya, aku bisa mengangkat 850 kali dari berat badanku sendiri. Jadi untuk menahan serangan kumbang capit ini bukan masalah bagiku. Satu lagi Tan, aku juga punya julukan si kulit baja. Gak cuma tandukku saja yang keras, tapi kulit yang ada di tubuhku juga Tan. Wah, ternyata benar ya Sob. Saking kuatnya, sampai-sampai si kumbang capit ngacir tuh.